Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA bro, kembali lagi nih dengan Nyonya MJ. Penasaran kan dengan bahasan kali ini? Yuk kita simak. Al-Quran adalah kitab samawi agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran banyak sekali hal yang dibahas. Salah satunya adalah banyak disebutkan nama-nama binatang yang diyakini umat Islam. Dari hewan berukuran kecil hingga hewan berukuran besar. Seiring kemajuan zaman, banyak ilmuwan yang meneliti binatang yang disebutkan dalam Al-Quran dan menemukan banyak keistimewaan pada binatang tersebut. Apa saja binatang-binatang tersebut ya? Mari kita simak. Binatang-binatang dalam Al-Quran. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama. Lalat. Lalat adalah salah satu hewan yang tidak disukai oleh sebagian besar orang. Orang merasa jijik ketika lalat masuk ke dalam makanan ataupun minuman. Terlebih lagi bahwa lalat memang hidup di tempat yang kotor seperti tempat sampah. Hal itulah yang menyebabkan lalat sebagai binatang yang membawa berbagai macam penyakit. Namun siapa sangka hewan menjijikan ini telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 73. Kemampuan terbang lalat juga sangat ajaib karena dapat merubah arah secara cepat saat terbang dan dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Urutan kedua. Unta. Unta memiliki keistimewaan dengan didesain agar bisa bertahan hidup di cuaca ekstrim di padang pasir. Sepanjang sejarah, unta telah membantu manusia yang hidup di gurun pasir. Punuk unta memiliki keistimewaan, yaitu sebagai tempat penyimpanan air. Oleh karena itu, unta dapat bertahan hidup hingga 8 hari pada suhu 50 derajat tanpa makan atau minum. Kelopak mata unta juga didesain untuk melindungi dari debu dan butiran pasir. Selain itu, kelopak mata unta dapat tetap melihat meskipun dengan mata tertutup. Ini dikarenakan kelopak mata unta transparan atau tembus cahaya. Allah telah menciptakan unta secara khusus untuk hidup di padang pasir dan untuk melayani kehidupan manusia. Allah juga mengarahkan perhatian kita pada penciptaan unta dalam surat Al-Ghoshiyah ayat 17. Urutan ketiga. Burung hudhud. Burung hudhud memiliki nama latin upupa yang bahasa Inggris disebut hoopoe. Memiliki panjang 25 sampai 29 cm dengan lebar sayap 44 sampai 48 cm. Burung hudhud telah tersohor sejak kenabian Sulaiman alaihi salam, raja sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Di Indonesia, burung ini cukup langka dikenal dengan nama hoopoe tunggal. Dapat dijumpai di hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatera. Di dalam Al-Quran sendiri, burung hudhud telah disebutkan di dalam surat An-Naml, ayat 20. Di zaman Nabi Sulaiman, kepala pasukan jenis burung ini khusus dan merupakan bentuk mukjizat luar biasa dikarenakan burung ini memiliki nalar, kecerdasan, iman, dan piawai dalam menyampaikan berita. Urutan keempat. Semut. Tahukah kalian binatang yang dapat berperang dengan kelompok yang terorganisasi secara kompleks? Yap, semut. Semut merupakan satu-satunya binatang yang dapat melawan kelompok lain secara terorganisir. Mereka berperang untuk mendapat makanan dari koloni semut lainnya. Semut termasuk dalam kelas insekta atau serangga kecil sering dijuluki Formicidae order.
atau serangga sosial, yang hidup berkoloni dengan kemampuan organisasi paling baik dibandingkan dengan kemampuan manusia. Semut juga merupakan hewan yang cerdas. Terbukti otak semut memiliki sekitar 200.000 sel otak. Wah, luar biasa hebatnya ya. Kisah semut juga diabadikan dalam surat An-Naml. Dalam kisahnya, semut melihat banyak pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihi salam ke sebuah lembah. Otomatis para semut pun ketakutan dan khawatir terinjak-injak oleh pasukan besar itu. Urutan kelima. Anjing. Dikenal dengan hewan yang cerdas, daya penciuman yang tajam, dan dapat diandalkan manusia, ternyata anjing disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf, ayat 176. Akan tetapi umat muslim dilarang untuk menyentuh air liurnya. Itu dikarenakan dalam sebuah penelitian, air liur anjing adalah tempat keluarnya keringat, sehingga bakteri mengumpul di lidahnya. Urutan keenam. Laba-laba. Laba-laba merupakan hewan karnivora dengan mangsa utama yaitu serangga. Agar bisa mendapatkan mangsa, laba-laba membuat jaring yang dihasilkan dari kelenjar yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Untuk membantu pergerakan laba-laba, berayun dari satu tempat ke tempat lain, menjerat mangsa, membuat kantung telur, dan lain-lain. Jaring laba-laba yang berbentuk serat tersusun dari residu asam glisin 42%, alanin 25%, dan 33% sisinya glutamin, serin dan triosin. Surat Al-Ankabut ayat 41 telah menyebutkan mengenai laba-laba. Disebutkan bahwa rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sains modern menyebutkan bahwa laba-laba membuat jaring jebakan yang amat kuat untuk mencari mangsa yang terperangkap. Itulah beberapa hewan yang tersebut dalam Al-Quran. Semoga dapat menambah wawasan dan hikmah bagi kita semua ya. Sampai jumpa dan saksikan video-video kami yang lainnya, serta gerakan jari jempol Anda untuk komen, like, dan subscribe. Karena jika kalian melakukannya akan menambah pahala lebih di bulan yang penuh rahmat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.